Ini ya kak pesanannya. Makasih ya. BTW baju kakak bagus banget. Kakak itu style apa? Oh, style aku terinspirasi dari Rain Fair sih. Rain Fair? Rain Fair apaan? Kamu nggak tau Rain Fair? Di balik kamera banyak suara. Kalian pernah nggak sih ngeliat style-style pakaian yang kayak gini? Atau ada orang yang suka ngevideoin OOTD mereka, terus pakaiannya tuh mirip-mirip sama yang video tadi kayak gini nih. Atau ini semua. Nah, kalau kalian nggak tahu, langsung aja kita bahas. Halo Oners, balik lagi sama aku, Zezu. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang Rain Fair. Nah, kalian suka nggak sih ngeliat kayak style-style unik, era kerajaan, lampau gitu-gitu kayak yang dari tahun lalu? Enggak, dari era dulu, terus digabungin dengan fashion-fashion modern saat ini. Fashion itu terinspirasi dari era Renaissance. Kayak baju aku sekarang, ini kemejanya itu amat sangat modern, tapi ini dulu juga terinspirasi dari era-era Renaissance kok. Tapi ini nih, ini kuncinya. Ini adalah vest yang menggabungkan kedua era tersebut. Nah, Oners, ngomongin tentang Rain Fair itu nggak akan lengkap kalau kita nggak ngebahas sejarah seru di baliknya. Jadi, Renaissance itu berasal dari kata Latin yaitu renator. Aduh, bacanya gimana? Renator, maaf ya kalau salah. Yang artinya lahir kembali. Beneran loh, serius. Jadi, masa ini adalah masa periode kebangkitan budaya dan ilmu pengetahuan di Eropa. Dimulai dari Italia sekitar abad ke-14 sampai ke-17. Nah, lalu menyebar ke seluruh Eropa. Bayangin, setelah ratusan tahun Eropa dikuasai oleh aturan gereja yang super duper ketat, akhirnya muncul semangat baru untuk belajar, berkarya, dan mengekspresikan diri. Inilah yang bikin Renaissance jadi masa kejayaan seni, sains, dan humanisme, fokusnya ke manusia, kreativitas, dan kebebasan berpikir. Tokoh-tokoh keren seperti Leonardo da Vinci yang ngebikin masterpiece ini, terus Michelangelo, Raphael, sampai Galileo Galilei dan Copernicus. Semuanya muncul di masa ini dan membawa perubahan besar. Wahahaha. Oh, sorry. Baik. Mereka nggak cuma jago di bidang seni dan sains, tapi juga berani menantang aturan lama yang menghambat kreativitas. Bahkan Copernicus sampai dihukum karena teorinya dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Oke. Menurut sejarawan Jules Michelet, Renaissance itu benar-benar ngubah cara pandang manusia terhadap dunia dan dirinya sendiri bahkan. Michelet adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah Renaissance dalam bukunya History de France. Bacanya gimana ya? History de France. Yes, begitu. Aku terus ini ya. Aku tak fasih nih France begini. Nah, jadi kalau sekarang kita bisa bebas berekspresi, berkreasi, dan berpikir kritis, itu salah satu berkat semangat Renaissance, guys. Nah, Renaissance ini sendiri ternyata banyak peminatnya. Sampai ada festivalnya. Ada loh festivalnya. Ada. Nah,
kalau kalian penasaran festivalnya itu apa, itu tadi yang disebutin di awal tuh, di skip awal, Ren Fair. Nah, Ren Fair sendiri tuh singkatan dari Festival Renaissance Fair. Nah, Ren Fair ini udah dikombinasikan dengan elemen fantasi seperti makhluk mitologi dan mitos kraken, Darderdor, elf, naga, dwarf, dan banyak lainnya. Nah, Ren Fair ini sendiri mencakup banyak aspek seni seperti kerajinan, fashion, serta para seniman juga ikut serta di Ren Fair ini. Nah, kalau misalkan ngomongin Ren Fair tadi yang udah dicampurkan dengan makhluk mitologi, jadi Ren Fair ini bisa dibilang bukan hanya mengenai era-era Renaissance saja, tapi memang sudah dicampurkan dengan fantasi, imajinasi, dan juga naratif fiksi, guys. Begitu. Nah, salah satu yang paling banyak peminatnya dari Ren Fair ini adalah fashion dari para pengikutnya. Oke. Mereka menggabungkan aspek pakaian era Renaissance dengan aspek pakaian modern kayak yang tadi aku bilang. Ning. Yes, betul banget nih. Betul banget, ini itu kemeja modern bisa dibilang karena sudah ini merupakan kemeja yang udah disesuaikan dengan era sekarang. Dengan vest, ini vest identik banget sama orang-orang di era Renaissance, seperti korset, vest gitu-gitu. Tapi sekarang korset dan vest bisa dipakai sekreatif kita, mau dicampur dengan apapun, bahkan dengan celana jogger. Yes, celana jogger. Jadi ini salah satu bukti nyata dan realisasi dari fashion di Ren Fair itu sendiri. Nah, penggabungan ini menarik banyak peminat nih, serta menjadi salah satu gaya fashion dengan peminat terbanyak. Bener, serius kan? Saya juga pakai. Cara pencampuran pakaian yang peminatnya lakuin ini tuh benar-benar kreatif banget, sampai bahkan bisa dipakai di kegiatan sehari-hari. Swear. Salah satu contohnya adalah penggabungan batik nih, batik karya Indonesia, harta Indonesia, kejayaan Indonesia, dengan korset. Batik dan korset. Bam. Yes. Dua pakaian ini tuh berasal dari negara yang beda nih, dari Indonesia bahkan dan juga dari benua Eropa. Kan itu penggabungan yang sangat-sangat keren, benar-benar sangat kontemporer. Let's go. Nah, ini adalah penggabungan fashion yang menurut aku pribadi tuh kreatif dan menarik perhatian banget. Bahkan ternyata tanpa disadari juga itu tuh banyak banget peminatnya. Nah, peminat dari Ren Fair ini lebih sering terlihat di mana kata kalian? Di mana? Sorry. Oke, kalau misalkan kalian bertanya-tanya nih, kayak orang-orang dari fans dari Ren Fair ini tuh lebih banyak terlihat di mana? Tentunya lebih banyak terlihat di sosial media. Apa benar? Bang. Nah, komunitas dari Ren Fair ini sendiri, atau yang biasa disebut sebagai Renis atau Rinis, sebut aja Renis ya guys. Nggak boleh gitu. Tapi kita nyebut Renis karena pelafalan Indonesia. Bye. Oke. Bukan cuma sekedar penikmat atau pengunjung dari festival yang diadakan, tapi mereka adalah keluarga besar yang saling ngedukung dan berbagi kebahagiaan. Mereka ini pun aktif di media sosial
seperti era sekarang kita sudah era modern. Nah, kita sudah era modern yang dimana terjadi perkembangan teknologi, salah satunya adalah sosial media. Nah, para Renis ini itu ketika tidak adanya festival atau tidak ada festival yang diadakan, mereka sering berinteraksi di sosial media. Nah, kayak berbagi tips kostum, terus cerita-cerita seru, bahkan ngebantu satu sama lain lewat organisasi non-profit seperti Rescue atau RASCU. Anda mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kita bacanya bahasa... Oke, kita baca gini. Yes, let's go. Nanti... Yes. Yang memberikan bantuan kesehatan dan juga darurat bagi para anggota komunitas. Nah, setiap festival selalu dipenuhi sama semangat gotong royong, kreativitas, bahkan kehangatan kekeluargaan. Terus juga banyak di antara mereka yang memilih gaya hidup nomaden demi bisa berkeliling mengikuti festival-festival di sepanjang tahun. Begitu. Dan komunitas ini sendiri lebih sering atau lebih banyak terlihat untuk menggabungkan rasa-rasa dan juga elemen-elemen fantasi dan imajinatif di keseharian mereka. Seperti ketika lagi pakai OOTD yang amat sangat casual nih, mereka bisa nambahin kayak action dari game favorit mereka yang dimana masa tahun berlangsungnya nih dari game favorit mereka tuh sama deket-deket ataupun di masa Renaissance itu sendiri. Salah satunya nih, sebenarnya ini nggak masa Renaissance ya, tapi ini amat sangat fantasi dan juga sangat imajinatif. Bahkan kalau misalkan di festival Renaissance sendiri diadakan, mungkin kalian bakal ngelihat makhluk satu ini. Siapa? Copyright nggak ya? Nggak dong, nggak mungkin dong. Yes. Ini adalah karakter yang baik. Ini adalah karakter yang sangat-sangat familiar dan mungkin bahkan bisa terlihat kalau kalian ke festival Renaissance. Gak tau ya guys, aku belum pernah ke festival Renaissance dan pengen banget ke sana. Kenapa bisa ada naga pernagaan? Seperti yang aku bilang di awal tadi tuh, Renaissance ataupun festival Ren Fair ini tuh udah bercampur banget sama elemen-elemen fantasi dan imajinatif, yang dimana bahkan banyak banget kayak game Elden Ring, terus apalagi ya? Oke, game-game kayak gini nih. Yang masa ceritanya ini berlangsung di era-era Renaissance gitu, dan atau medieval gitu segala macam. Maka dari itu, kadang kalaupun di media sosial, style-style mereka pun tidak jauh dari era-era ini, dari inspirasi yang dikenakan oleh orang-orang di era ini, tapi juga berlangsung ataupun bersandingan dengan hal-hal fantasi begitu. Nah, mayoritas pun dari komunitas Ren Fair ini atau Renis ini ngebuat videonya mengenai fashion style, atau bahkan nih behind the scene pembuatan pakaian mereka nih. Tadi kan mereka udah nunjukin outfitnya nih, ini mereka kasih tahu nih tutor bikinnya gimana. Nah, salah satu hal yang paling menarik menurut aku sendiri adalah konten video mengenai cara berpakaian seperti di era Renaissance, tapi cocok dengan kantong dan juga budget kalian. Begitu. Seperti aku nih. Ini aku pakai kemeja biasa warna coklat karena dari perspektif aku Renaissance atau mungkin era-era medieval gitu-gitu
cenderung orang-orang rakyat-rakyat kecilnya itu, bukan yang bangsawan-bangsawannya ya guys, tapi maksudnya kayak masyarakatnya itu condong menggunakan pakaian coklat gitu. Jadi aku kayak, mari kita mengambil inspirasi itu, let's go. Terus pakai baju coklat ini, kemudian digabungkan dengan face ini. Begitu, kalian belum lihat langsung ya face-nya? Bang, so cute gitu. Nah, menurut aku pribadi itu amat sangat lucu, dan mungkin para Oners bisa nyoba juga masuk ke komunitas ini atau mencoba merekreasikan pakaian-pakaian kerennya. Tapi memang mungkin untuk di Indonesia sendiri belum sebanyak itu influencer yang memiliki atau mengikuti ide konten fashion dari Renaissance sendiri. Begitu, karena mungkin memang belum seterjamah itu ya guys, belum seterluas itu untuk di Indonesia. Tapi kalau misalkan untuk di luar negeri, terutama di Texas, aku sering banget ngeliat banyak festival fanfare ini tuh diadain di Texas gitu-gitu. Dan menurut aku mereka komunitasnya sangat solid, besar, dan bahkan memang mungkin untuk Renaissance ini mungkin untuk Renfair ini memang minatnya masih banyak di luar negeri, bukan di Indonesia, karena mungkin tidak sedekat itu dengan budaya pribadi ya kan. Kita batik jaya, let's go. Nah, tapi komunitas Renfair ini meskipun sedikit tapi cukup stabil nih di Indonesia, serta amat sangat menarik perhatian audiens kalau kalian tiba-tiba ngelihat di IG kalian, di timeline IG ataupun di TikTok kalian yang biasanya gini-gini nih. Ya kan, itu menarik banget. Nah, tapi kalian penasaran gak sih? Biasanya kayak orang-orang juga tuh kalau di sosial media nggak hanya posting konten tentang OOTD mereka, tapi juga kayak ada tempatnya. Kok bisa? Dari aku pribadi sendiri, aku penasaran banget tempatnya di mana dan apakah di Indonesia ada. Jadi mari kita bahas lebih dalam. Bam. Nah, kalau misalkan kalian penasaran dan sering ngeliat di sosial media gitu video-video kayak gini, itu ada di mana ya kak? Itu bener-bener kerasa nggak sih guys kalau misalkan kalian ngeliat tempat-tempat kayak gini atau video-video yang ini orang Indonesia bisa kesini nih. Itu tuh kayak kita ngulang waktu, tapi ngulang waktunya itu kita di mana ya? Di kerajaan. Kerajaannya sangat-sangat Eropa gitu-gitu, dan kayak seru banget. Apalagi kalau misalkan udah dicampur sertakan sama elemen fantasi. Nah, ternyata inilah wujud asli dari Festival Renaissance, tempat aslinya. Jadi festival ini tuh diadain tiap tahunnya, itu ada, mungkin memang setahun sekali di Indonesia, mungkin seperti itu, atau mungkin di Texas kayak 6 bulan sekali gitu-gitu, diselenggarakan di hampir seluruh dunia guys. Nah, festival ini tuh seperti yang aku bilang tadi, itu udah menggabungkan elemen sejarah, elemen faktual dengan elemen fiksi, yang dimana menarik banget karena kita bener-bener mengulang waktu namun dengan perspektif ceria dan bahagia, benar-benar menikmati aksen-aksen seni dan juga sense yang ada di era-era itu. Nah, jadi ketika kalian datang ke festival ini, biasanya tuh ada kayak games gitu yang ngebuat kita seolah-olah lagi hidup di era tersebut. Kayak escape room, tapi kayak gimana ya, escape room kedengaran kayak serius banget. Yang aku tahu sendiri ada di salah satu festival yang dimana itu kita bakal ketika masuk ke lokasi ini, kita bakal dikasih mata uang buatan tentu saja, yang dimana kita bisa bertransaksi dengan mata uang itu. Tapi yang bikin menarik adalah mata uangnya itu koin. Jadi kita beneran kayak ngulang waktu nih. Kalau kita sekarang kan kertas ya banyaknya, atau apalagi kayak m-banking,
QRIS gitu-gitu. QRIS, Kris. Oke. Ya, di sini tuh kita bakal transaksi pakai mata uang buatan itu, dan menurut aku pribadi kayak seru banget karena kita jadi kayak mikir gitu loh. Karena pasti otomatis nih ya, kayak kak ini harganya berapa, 2 koin silver kak. Terus kita mikir, tadi saya menukarkan 2 koin silver dengan berapa rupiah ya. Itu kayak kita mikir nih, kita merasakan kayak aduh ini apakah nanti duit saya langsung habis, koin saya langsung habis atau gimana ya. Tapi masa kalian datang ke festival ini tapi tidak menikmati hal-hal yang ada di sini? Kayak kalian kalau udah datang udahlah, nggak usah mikirin berapa biayanya, langsung aja kita menikmati dan happy. Nah, jadi dari tipikal games kecil kayak gitu yang dimana kita harus bertransaksi dengan mata uang itu, menurut aku benar-benar bikin kita kayak lagi hidup di era itu. Bukan yang itu, tapi yang ini. Yes, yang itu. Nah, di Indonesia ternyata ikut menyelenggarakan festival ini juga guys. Ya, minat dari penggemar Renfair ini di Indonesia tuh juga lumayan stabil, dan bisa dibilang bahkan orang-orang yang mengikuti Renfair ini malah menjadikan minat ini tuh jadi ladang bisnis. Dan juga kayak festival ini nih, mereka menyelenggarakan festival ini karena tahu ada peminat dari Renfair ini. Nah, jadi nggak cuman konten kreator, bahkan ada yang sampai jadi pemilik bisnis kayak aku bilang tadi. Salah satunya aku pernah nemu di Shopee kayak gini. Jadi dia tuh emang khusus menjual outfit set gitu di era-era Renaissance ini. Jadi ketika kalian datang ke Renfair, kalian udah nggak perlu mikir lagi nih kayak aduh aku pakai baju apa ya gitu, atau kayak apakah ini proper, karena emang sudah ada orang yang bahkan nggak cuma untuk ke festival, bisa dipakai sehari-hari juga loh guys gitu. Kayak ini nih, aduh lagi-lagi outfit terkeren sedunia. Keren banget. Takut. Oke, nah tapi di Amerika sendiri tuh peminatnya jauh lebih stabil, lebih banyak, dan bahkan lebih variatif dari di Indonesia. Nah, jadi festival ini tuh tinggi banget peminatnya, sampai sering banget diadain. Tidak seperti Indonesia, tapi well done Indonesia, kamu mengadakan Renfair, saya mau datang. Oke, balik ke topik lagi. Nah, jadi di Amerika sendiri nih, Amerika kan kayak mungkin bisa dibilang amat sangat orangnya kreatif, fashionnya ngelit banget. Nggak mungkin, itu memang sudah fakta lapangan. Nah, jadi di berbagai wilayah dan waktu yang sama gitu. Jadi mereka bahkan ngadain itu barengan gitu. Jadi kayak ketika kalian ngupload video lagi di sini, orang lain juga sama, tapi beda wilayah doang, cuman barengan. Itu seru banget. Nah, tapi kian hari karena kita makin berevolusi, makin itu, yes, festival ini jadi makin lebih kreatif, bahkan kayak makin banyak peminatnya. Let's go, saya peminatnya, bye. Apa sih ngomong bye mulu? Nah, karena banyaknya peminat dan juga apa ya? Aduh, bahasanya apa ya? Ini ya kalau ketemu ya, kalau nggak ketemu bye. Oke, stop ngomong bye. Nah, karena banyak banget peminatnya, sampai-sampai aku sendiri itu pengen banget datang dan kayak menantikan festival yang ada di Indonesia. Kalau kalian penasaran festivalnya apa, ini guys, ini festivalnya. Aku pengen banget datang dan mau ikutan. Seru banget kayaknya. Nah, dan kayaknya kalau misalkan aku nggak datang pun, aku bakal menantikan kreativitas dari penggemar dan juga peminat dari Renaissance ini, karena mereka benar-benar sekreatif itu.
seimajinatif itu. Warners harus ngebayangin nih, kayak kalian masuk ke desa ala abad ke-16, terus semua orang di sana pakai kostum keren-keren. Bahkan ada yang jadi kesatria, ada yang jadi putri, sampai elf jadi naga. Dan sebanyak itu, ekspresif itu, dan hal-halnya banyak banget. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini kan banyak banget nih kayak orang-orangnya, ada yang dwarf, elf gitu-gitu. Nah, di festival ini sendiri bahkan kadang nih ada lomba dari kreativitas kostumnya. Yes, betul banget. Mirip banget sama acara-acara dari komunitas lain kayak anime atau mungkin K-popers gitu-gitu, kayak banyak acara komunitasnya kan. Nah, di sini juga ada lomba kostum. Jadi kalian kayak cosplay ya. Secara nggak langsung kalian cosplay juga kok secara nggak langsung kan emang dari awal tujuannya festival ini kita cosplay ya di era itu. Jadi kalian di sini bakal ada lomba kostum, dan di situ tuh kalian menunjukkan ajang bakat dari seni kalian menjadi seniman kreativitas situ. Nah intinya Ren Fair itu bukan cuma nostalgia sejarah, tapi juga percampuran dunia fantasi yang amat sangat keren, seru, dan penuh dengan artistiknya. Nah, dan siapa tahu kalian di sana bakal ketemu teman baru, keluarga baru, karena kalian berbagi minat dan hobi yang sama. Who knows kan? Nah, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan di waktu dekat-dekat ini bakal ada festival Ren Fair, festival Renaissance Fair, bakal ada Ren Fair di Indonesia. Mungkin next konten bakal mengenai 1 hari di festival Renaissance Fair di Indonesia. Datang ya Warners, kita ketemu di sana. Tapi kalau misalkan udah close order tiket, ya udah nggak apa-apa. Mungkin next video kita bakal coba kali ya bongkar wardrobe dari Zezu dengan tema Ren Fair-nya itu. Ide baru. Nah, tapi kayaknya kita harus udahan guys, udah harus pisah. Karena kita udah di penghujung cerita, kita udah di penghujung acara. Tapi gak apa, kita bakal ketemu lagi di next konten yang masih ngegaca itu, tapi nggak bakal jauh-jauh dari Festival Renaissance Fair. Maka dari itu, aku Zezu, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.